Hai semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Jia. Di video kali ini saya akan buat mochi dengan isian selai coklat. Di sini mochinya benar-benar kenyal, stretchy banget, lembut, dan isiannya itu adalah selai coklat yang benar-benar enak, manisnya pas, dijamin pasti jadi kesukaan anak-anak juga. Ya, kalau misalnya kalian penasaran dengan video kali ini, jangan lupa disimak terus videonya sampai habis. Di sini saya menggunakan 140 gram tepung ketan, 30 gram tepung maizena, 50 gram gula halus, dan 1 sendok makan susu bubuk. Ini optional, mau dimasukkan oke, enggak juga enggak masalah. Ini saya aduk rata sebentar. Kemudian saya akan masukkan 180 ml susu full cream yang seperti ini. Kalian mau pakai susu putih yang lain juga nggak apa-apa, yang penting dia yang full creamnya. Ini kita tuang sambil kita aduk-aduk. Kita aduk hingga kekentalannya seperti ini. Kalau misalnya kalian merasa masih terlalu kurang air, kalian bisa tambahkan air, nggak masalah. Yang penting dia sampai seperti ini, dan pastikan teksturnya memang halus seperti ini. Kalau memang dia masih ada bergerindil, kalian bisa saring ya. Tapi kalau punya saya ini sudah cukup halus, saya tidak saring lagi. Kemudian saya menggunakan loyang bulat seperti ini yang sudah saya olesi dengan minyak, dan akan saya tuangkan adonannya ke dalam. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan aluminium foil seperti ini, dan kemudian siap untuk kita kukus. Di sini kukusannya sudah saya panasin, airnya sudah mendidih. Di sini saya akan kukus selama 25 menit menggunakan api sedang ya. Ini setelah 25 menit, ini siap untuk kita keluarkan dari kukusannya. Kemudian kita buka aluminium foilnya ini. Dan kemudian saya masukkan 1 sendok makan margarin. Kalian bisa ganti dengan mentega, tapi saya cukup pakai margarin saja. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula. Hati-hati ini karena sangat panas banget, jadi kita butuh bantuan dari spatula dulu ya. Kita aduk-aduk dulu supaya uap panasnya itu hilang. Setelah uap panasnya sudah sedikit berkurang, ini saya menggunakan sarung tangan yang dibarui dengan plastik. Kemudian ini akan saya ulenin hingga margarinnya itu benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Bila sudah tercampur rata dengan adonannya, ini akan saya ulenin, akan saya pijit-pijit gitu, ulenin terus dia supaya dia itu lebih stretchy, lebih lentur gitu ya. Jadi nanti ketika kita bungkus dengan selainya itu, isiannya dia nggak gampang koyak gitu. Nah, ini setelah sudah saya ulen beberapa saat, kemudian ini bakalan saya bagi menjadi 3 bagian karena saya ingin kasih pewarna makanan. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi kalau misalnya kalian memang mau polos saja warna putih, itu berarti tidak perlu lagi dibagi-bagi. Kalau misalnya kalian mau bagi menjadi 3 atau 2 warna atau 4 warna, itu tergantung sesuai dengan keinginan kalian ya. Di sini saya menggunakan perwarna dengan warna merah rose, biru, dan ungu. Jadi kalau misalnya untuk warna disesuaikan saja dengan yang ada di rumah. Kemudian ini bakalan kita satukan. Jadi kita uleninnya itu sambil ditarik-tarik ya, supaya dia itu lebih memang betul-betul lentur banget nantinya, kenyal, lentur, dan stretchy banget gitu. Itu kita pelan-pelan aja tariknya, tidak perlu terlalu kuat, supaya dia tuh menyatu dengan baik. Bila sudah kita warnai semua seperti ini, sudah tercampur dengan baik warnanya, ini kemudian bakalan saya bungkus menggunakan plastik
wrap dan akan saya diamkan, akan saya masukkan ke dalam kulkas lebih kurang 30 menit supaya dia itu benar-benar adonannya itu menjadi dingin ya, adonan kulitnya. Karena kalau misalnya masih hangat gitu, takutnya ketika kita masukkan isian coklatnya itu menjadi mencair gitu. Jadi kalau misalnya isiannya itu menjadi kayak lebih cair, itu akan sulit untuk kita bungkusnya nantinya. Ini setelah 30 menit saya diamkan ke dalam kulkas, adonannya sudah dingin gitu ya. Kemudian ini ada tepung ketan yang sudah saya sangrai hingga tepungnya itu menjadi ringan. Kemudian ini akan siap kita berikan isian. Kemudian kita akan bagi ya adonan ini. Untuk ukurannya itu disesuaikan saja keinginan. Kalau misalnya kalian memang pengen untuk jual kembali, maksudnya untuk dijual, mungkin adonannya akan lebih baik ditimbang supaya besarnya itu sama. Tapi di sini karena saya hanya untuk makan pribadi, jadi saya tidak timbang lagi. Jadi saya hanya mengira-ngira saja untuk ukurannya. Kemudian ini langsung kita beri isian. Kita pijit-pijit sebelum berisian, kita harus kayak ratakan ya. Jadi kita ratakannya itu bukan langsung dari tengahnya, tapi dari samping-sampingnya kita pijit, kita lebar-lebarin dari samping-sampingnya, supaya nanti waktu kita berisian dan kita tutup, bagian bawah dari mochinya itu tidak ketebalan. Ya, jadi kita wajib untuk lebarinnya itu dari samping-sampingnya. Bisa kalian lihat aja dari videonya ya. Tapi kalau misalnya kalian kesulitan, seperti tadi kan begitu saya potong langsung saya pipikan. Tadi kalau misalnya kalian merasa sulit seperti itu, kalian bisa bulat-bulatin dulu. Nanti saya akan kasih videonya juga ya. Nanti kalian bisa lihat. Bisa kalian bulat-bulatin dulu baru kalian pipikan. Mungkin itu akan lebih mudah. Cuma karena saya biasanya pengen cepat, saya seringnya sih buatnya seperti ini. Biar kayak gampang lebih cepat selesai aja gitu. Oh ya, untuk isiannya ini selai coklatnya mungkin saya tidak perlihatkan cara buatnya. Cuma nanti saya akan tetap buat resepnya di kolom deskripsi atau nanti di akhir video saya tetap akan cantumkan resep yang saya ikuti gitu ya. Karena saya juga mengikuti resepnya tuh dari YouTube juga. Menurut saya resep itu enak banget karena beberapa kali saya buat mochi saya selalu menggunakan resep selai coklat yang itu. Karena memang betul-betul menurut saya enak banget gitu. Jadi nanti kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya resep-resepnya. Nah, untuk yang warna biru sama aja. Ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian ini saya bulat-bulatkan seperti yang tadi saya bilang, saya akan contohkan. Untuk yang bulat-bulatkan ini memang cukup memakan waktu karena habis kita potong terus harus kita bulat-bulatkan satu-satu. Tapi memang cara seperti ini yang lebih gampang ketika mau dipipikannya. Harus diingat ya, ketika kita pipikannya sebaiknya kita mipikannya itu hanya di bagian ujung-ujungnya aja, tepi-tepinya. Supaya nanti ketika kita bungkus isiannya itu bagian atas dari mochi ini tidak ketipisan. Biasanya takutnya kalau kita isikan, takutnya kan kadang kita sering cubit-cubit tuh di bagian bawahnya. Nah, kalau misalnya kita terlalu pipikan bagian tengahnya, ketika kita cubit, nah bagian dari bawahnya itu yang makin tebal. Nah, di atasnya itu nanti akan kelihatan isiannya. Jadi kayaknya kurang bagus menurut saya. Jadi harus diingat tetap pipikannya itu pelan-pelan di bagian tepi-tepinya saja. Untuk tahap ini kita selesaikan dulu, nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Saya sudah menggunakan resep ini dari beberapa tahun yang lalu dan menurut saya resep ini yang paling pas untuk kulit mochinya. Dan lagi dia tidak terlalu manis gitu. Ya kalau misalnya kalian
ragu, misalnya kan kadang tingkat kemanisan orang tuh berbeda-beda nih. Nah, kalau misalnya menurut kalian ini mungkin terlalu manis, kalian waktu ngadonnya kalian tes aja ke ujung lidah kalian bisa tahu apakah ini terlalu manis apa tidak gitu. Kalau memang menurut kalian terlalu manis, kalian bisa tambahkan sedikit air lagi gitu. Tapi sebaiknya kalau memang kalian orangnya tidak pecinta yang terlalu manis banget gitu, kalian waktu masukkan gula atau susu bubuknya kalian masukkan dikit-dikit dulu sambil diaduk supaya dia tidak terlalu encer nantinya ya adonannya. Nah, ini saya sudah selesai buatnya. Sekarang ini saya bakal masukkan ke dalam kotak mika seperti ini. Kemudian akan kita hektar ya supaya dia itu tidak lepas. Satu resep ini dengan ukuran yang saya buat seperti ini tuh saya menghasilkan lebih kurang 16 pieces mochi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin buat lebih besar, mungkin hasilnya akan lebih sedikit berbeda ya. Ini kita tes, lihat mochinya ya, benar-benar sangat-sangat stretchy banget, sangat-sangat kenyal. Dia nggak keras sama sekali, jadi dia tuh lembut, kenyal. Pokoknya ini enak banget gitu menurut saya ya. Dan ini akan saya coba potong untuk lihat isiannya. Dan ini kita coba potong supaya kita lihat isiannya ya. Bisa dilihat untuk tebal atas dan bawahnya itu sama dan isiannya juga lumer, enak banget. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya. Demikian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.